diem ayo. Bismillah. Aku ngerebut Kak. Pak Minto. Ini ada teknik Pak Minto. Assalamualaikum. Bisa dimulai ya. Yang Google Meet-nya matikan. Itunya, mikrofonnya. Oh, nggih, Pak. Kami apa yang gelap? Nggih, sampun bisa dimulai nggih. Sebentar, Mbak. Oh, nggih, Pak. Siap. Oke, Mbak, siap. Baik. Kita mulai nggih Bapak Ibu sekalian. Yang terhormat Ketua Jurusan PGSD FIP UNESA, Dr. Andes Mintohari MPD. Yang kami hormati seluruh dosen PGSD FIP UNESA, serta yang kami hormati Ketua HMJ PGSD FIP UNESA, Danis Trijaya Maksum, serta yang berbahagia seluruh peserta dialog interaktif PGSD UNESA 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur yang tak terhingga bagi kita semua, sehingga kita dapat hadir pada tanggal 13 Juli 2020 dalam acara Dialog Interaktif PGSD UNESA 2020 dengan tema Strategi Perkuliahan dalam Suasana Pandemi COVID-19. Untuk acara yang pertama, yakni kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya serta Mars UNESA. Dan acara yang kedua yakni acara inti. Agar dapat mengefisiensi waktu, langsung saja kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars UNESA.
Kami mohon hadirin untuk memperhatikan dan memulai untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars UNESA. Menyanyikan Mars UNESA. Baik, memasuki acara yang selanjutnya, yakni acara inti yang akan dipandu oleh moderator kita atas nama Mulia Hani. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya ucapkan selamat siang dan selamat bergabung dalam acara Dialog Interaktif PGSD UNESA tahun 2020 dengan tema Strategi Perkuliahan dalam Suasana Pandemi COVID-19. Senang sekali di sini saya dapat menyapa teman-teman sekalian. Terpaksa yang harus dipaksakan untuk berpisah karena adanya COVID-19 ini. Baik. Di sini teman-teman kita akan memulai dialog interaktif PGSD UNESA tahun 2020 dengan tema strategi perkuliahan dalam suasana pandemi COVID-19.
Sebelumnya, sebelum memulai untuk berdialog, kita akan memaparkan beberapa peraturan yang mungkin dapat dijadikan pedoman selama dialog interaktif ini berlangsung, yaitu peserta yang mengakses ke Zoom harus berpakaian sopan, berperilaku baik saat siaran dialog interaktif berlangsung. ID peserta dalam dialog interaktif harus menggunakan nama asli, bukan nama perangkat atau nama institusi. Peserta diharapkan untuk mematikan suara atau mute selama siaran dialog interaktif berlangsung. Semua peserta yang mengikuti dialog interaktif bisa melalui Zoom atau YouTube. Peserta yang mengikuti dialog interaktif melalui Zoom dapat mengajukan pertanyaan dengan cara tekan raise hand, wajib mengaktifkan kamera, menyebutkan nama, asal instansi, dan pertanyaan secara ringkas. Peserta yang mengikuti dialog melalui YouTube dapat mengajukan pertanyaan dengan cara ketik tanya di kolom komentar, menuliskan nama, asal instansi, dan pertanyaan secara ringkas. Baik teman-teman, harap dipahami tentang peraturan ini agar jalannya dialog interaktif pada kali ini dapat berjalan dengan lancar. Nah, di sini teman-teman sekalian, kita turut mengundang 3 pemateri yang tentunya beliau bertiga saling berkaitan mengenai strategi perkuliahan dalam suasana pandemi COVID-19. Nah, kita hadirkan untuk yang pertama yaitu Bapak Ketua Jurusan PGSD UNESA tahun 2020 yaitu Bapak Dr. Andes Mintohari. Untuk yang kedua yaitu salah satu Ibu dosen PGSD UNESA yaitu Ibu Suryanti. Untuk selanjutnya yaitu Ketua HMJ yang merupakan perwakilan untuk mahasiswa yaitu Kak Danis Trijaya Maksum. Nah, di sini kita akan memulai dialog interaktif PGSD UNESA dan akan membahas beberapa hal mengenai strategi perkuliahan dalam suasana pandemi COVID-19, yaitu seperti teoritis kuliah daring, terus kendala-kendala yang dihadapi mahasiswa selama kuliah daring, tanggapan mengenai pernyataan dari dan dari pihak mahasiswa dan juga alternatif atau solusi yang diberikan oleh pimpinan terhadap permasalahan yang dihadapi oleh mahasiswa maupun sivitas akademika. Baik, di sini kita akan mulai berdialog secara langsung bersama dengan pemateri kita. Yang pertama, kami turut undang Ibu Suryanti. Selamat siang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Sur. Ya, bagaimana ini kabarnya Bu Suryanti? Sehat. Alhamdulillah. Semoga tetap diberikan kesehatan ya Bu ya, meskipun dalam suasana yang seperti ini. Ya. Baik, Bu Suryanti, ini terkait pembelajaran atau strategi perkuliahan kita yang mungkin telah berjalan yang aslinya hanya dijadwalkan 2 minggu, namun sampai sekarang masih belum bisa diputuskan bahwa kita akan melakukan kuliah secara offline begitu ya Bu. Ya. Nah, karena adanya COVID-19 ini sehingga banyak rencana atau ketetapan yang mungkin yang harusnya bisa terlaksana tapi harus tercancel atau bahkan ditunda. Nah, salah satunya yaitu yang diusung oleh Mas Menteri, yaitu tentang Gerakan Merdeka Belajar. Nah, Gerakan Merdeka Belajar ini kan sebetulnya rancangan yang mungkin masih belum terlaksana dengan maksimal karena harus terpending dengan adanya COVID-19 ini. Nah, menurut Ibu sendiri, dengan adanya Merdeka Belajar, terus di samping itu juga ada COVID-19, teoris sehingga memunculkan adanya keputusan untuk kuliah dilakukan secara daring atau online, begitu Bu. Nah, kalau menurut pandangan Ibu sendiri, teorisnya bagaimana tentang kuliah daring ini, atau apakah memang kuliah daring ini satu-satunya jalan pintas atau jalan yang bisa diambil terkait COVID-19 ini? Monggo Ibu. Oke, terima kasih
Saudari Safitri selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semuanya. Gimana hari ini, sehat semua? Alhamdulillah sehat. Lama tidak pernah bertemu tatap muka. Saya harapkan semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Mungkin Amin. juga sama-sama ingin ketemu dosennya ingin ketemu dengan mahasiswa. Tetapi apa boleh buat, kita semua harus work from home ya. Jadi ternyata dengan adanya COVID-19 ini kita juga harus menurut WHO kita semua harus menyumbang atau memutus rantai penyebaran COVID-19 itu dengan melaksanakan physical distancing maupun social distancing. Ya, jadi kita tidak boleh berkerumun lagi, tidak boleh gubyak-gubyuk lagi, ketemu apalagi tatap muka, karena itu merupakan sarana untuk penyebaran COVID-19. Nah, menyikapi itu, UNESA dalam hal ini rektor mengeluarkan kebijakan bahwa pelaksanaan perkuliahan dilaksanakan secara daring. Ya, awalnya memang dosen itu juga kedandapan ya, tahu kedandapan. Artinya kan seolah-olah ada badai menyerang sehingga mau tidak mau kita harus menyesuaikan pola atau modus perkuliahan. Yang awalnya kita setiap minggu ke kampus, setiap hari ketemu dengan teman-teman, mau tidak mau untuk memutus rantai penyebaran COVID-19, kita harus melaksanakan perkuliahan daring. Saya selaku pribadi awalnya juga agak belum siap gitu ya, awal belum siap ya, karena awalnya kita tatap muka semuanya perkuliahan, jarang melakukan daring, jujur gitu ya. Akhirnya kan supaya pelaksanaan pembelajaran atau perkuliahan itu berjalan dengan baik, sesuai dengan kalender akademik, awal yang saya lakukan itu melalui WhatsApp. Karena saya yakin semua itu punya WhatsApp itu dan mudah diakses oleh seluruh mahasiswa. Betul enggak? Karena, betul, Bu, betul. Nah, kalau selain itu kan kita belum punya yang sebut yang film itu juga belum siap ya. Seluruh dosen saya yakin belum siap, hanya beberapa dosen yang punya film di UNESA dan itu pun awal-awal kan juga naik turun begitu ya. Kemudian dari untuk tugas-tugas, saya juga akhirnya kan berpikir belajar, semua kita belajar. Saya menggunakan Google Classroom yang itu mudah untuk mengupload tugas-tugas. Ya, tugas-tugas supaya tidak terjadi duplikasi. Biasanya kalau saya itu saya minta tulis tangan. Ini ada dulu mahasiswa saya yang kemarin saya ajar, UAS, UTS kan saya minta untuk tulis tangan, kemudian difoto, di PDF-kan. Nah, ini kan segala cara dilakukan supaya mahasiswa juga mau belajar begitu. Tidak hanya sekedar copy paste dari temannya, ya. Okay. Mengapa saya lakukan awalnya itu WhatsApp, pakai WhatsApp, itu pertama jaringan mudah dan tidak banyak makan kuota. Karena mahasiswa mau tidak mau, kalau dosen sih insya Allah tidak masalah untuk kuota. Seperti saya di rumah ada langganan IndiHome yang juga lancar-lancar saja gitu. Tetapi bagi mahasiswa ini kan juga harus diperhitungkan. Kalau kuotanya terlalu besar, nanti minta beasiswa ke orang tua kan juga sambat.
orang tua yang kerjanya mungkin tidak menetap, tidak seperti PNS, kan dengan adanya COVID-19 ini kan juga berdampak. Sehingga kami sebagai dosen ini juga harus memikirkan model kuliah daring yang bagaimana yang bisa menyenangkan kedua belah pihak. Mahasiswa juga tidak terkuras kuota dan bisa jalan, kemudian dosen juga bisa mengoperasionalkan itu, gitu ya. Jadi sebenarnya dengan COVID-19 itu mengajarkan kepada kita semuanya harus melek teknologi. Yang awalnya kita belum mengenal apa itu Google Classroom, apa itu LMS, apa itu Zoom, apa itu Webex, apa itu Google Meet. Nah, dengan adanya ini, bagi saya dengan work from home ini, saya tetap kerja itu satu hari tetap kadang lebih dari 8 jam. Duduk di depan laptop, rapat sana, rapat sini, sehingga kan itu bisa dilakukan dan insya Allah berjalan dengan efektif. Gitu ya. Nah, mungkin itu Mbak pertanyaan terkait dengan modus perkuliahan, tapi yang terkait dengan Merdeka Belajar, yang Merdeka Belajar itu sebenarnya kan belum dilaksanakan untuk semester ini, semester kemarin, tapi untuk semester depan yang mulai Agustus ya Pak Minto, itu kan kurikulum baru itu berjalan, gitu ya. Menurut hasil rapat senat yang beberapa minggu yang lalu, perkuliahan di UNESA semester depan atau semester ganjil Gasal 2020-2021 itu tetap menggunakan daring. Mengapa? Karena melihat tren sekarang meskipun masih sudah memasuki orang mengatakan new normal, ternyata perkembangan COVID semakin menggila. Nah, barusan saya dapat informasi banyak kampus sekarang dosen, pimpinan juga kena COVID-19. Alhamdulillah Pak Rektor kita itu luar biasa hati-hatinya. Kalau tidak penting sekali dosen dilarang ke kampus sampai ada edaran. Tapi nggak tahu mahasiswa. Mahasiswa itu kan rumahnya masing-masing bener atau tidak. Ya. Nah, karena di awal-awal dulu waktu WFH di seminggu 2 minggu awal itu saya masih melihat mahasiswa itu masih di kampus, terus saya japri, ngapain kamu ke kampus, kan sudah disuruh pulang, saya gitu ya. Nah, ya ternyata mungkin masih happy aja dengan ketemu dengan teman-temannya gitu ya, karena ketemu dengan teman itu kan mengasihkan ya, ngobrol sana, ngobrol sini. Gitu, ya, gitu. Mungkin itu Mbak Safitri, ini manggilnya siapa saya? Mbak Fitri atau Mbak siapa panggilannya? Mbak Mulia saja, tidak apa-apa. Oh, Mbak Mulia. Oke, Mbak Mulia, silahkan. Baik, Ibu. Dari penjelasan Ibu tadi, memang sepertinya manusia itu diberikan kemampuan untuk cepat menyesuaikan diri, begitu ya, Bu? Ya? Betul. Benar, seperti Ibu tadi yang aslinya memang seperti montang-manting, terus sekarang sudah mulai terbiasa. Nah, mungkin ke depannya juga perlu lebih terbiasa lagi begitu ya, Bu ya? Betul. Untuk menjalankan kuliah daring ini. Nah, Ibu, kalau untuk Ibu sendiri, ini kan perkuliahan daring kemarin sempat berjalan selama mungkin 2 bulan, insya Allah. Kurang lebih 2 bulan. Ya. Nah, untuk yang paling aplikasi yang mungkin paling lebih efektif atau paling efektif menurut Ibu dan mungkin bisa diterapkan di semester berikutnya itu apa ya, Bu ya? Kalau Ibu sendiri. Ya, kemarin tuh saya katakan kita masih kedandapan gitu ya, sehingga kan saat ini UNESA sudah menyiapkan seluruh dosennya untuk membuat perkuliahan daring di Film UNESA. Jadi nanti mahasiswa mengakses itu lewat Siakadu. Dosennya sudah dilatih
ini saya sudah pertemuan ketiga atau berapa gitu ya, dengan harapan semester depan itu sudah siap untuk melaksanakan perkuliahan daring melalui filenya UNESA. Dengan menggunakan filenya UNESA dan UNESA itu kerjasama dengan provider yang kemarin kan dapat bantuan kuota 30 giga ya, 30 apa itu? Nah, dapat nggak Mbak Mulia? 10 giga, ya? Bu. 10 giga. Nah, ini kan nanti kalau semua dosen itu menggunakan filenya UNESA dan UNESA melakukan kerjasama dengan provider-provider yang bisa link dengan UNESA, itu lebih meringankan begitu ya. Karena kalau Google Meet juga lebih ngirit ya. Kita juga tadi saya katakan kita melaksanakan perkuliahan juga harus melihat kedua belah pihak. Jangan hanya melihat dari sisi dosen, tapi juga harus melihat dari sisi mahasiswa. Dari Google Meet itu kan semua punya email. Saya pikir itu lebih mudah begitu ya. Bisa juga pakai Zoom ya. Pakai Zoom itu kan juga harus langganan gitu ya. Dan itu sepertinya menyedot kuota mahasiswa banyak gitu ya. Kalau pakai Zoom, apalagi pakai Webex itu sinyalnya enggak seberapa normal, artinya kemersek gitu ya. Ya, saya lebih cenderung sekarang untuk ke depan ya sesuai dengan ini himbauan rektor dengan menggunakan filenya UNESA, dan nanti kalau ada harus Vkon. Kadang mahasiswa mungkin juga kangen dosennya kangen dengan mahasiswanya, ya bisa Vkon itu dengan menggunakan Google Meet itu lebih hemat sepertinya, dan itu terekam gitu. Ya. Nggih, baik Bu, benar. Dan untuk berarti Ibu ya mau tidak mau, siap tidak siap, berarti memang menurut Ibu kuliah daring inilah satu-satunya jalan pintas yang mungkin lebih sesuai begitu ya Bu ya, dalam kondisi pandemi COVID ini. Ya memang mau tidak mau harus Mbak. Ini rektor sudah menginstruksikan pakai daring untuk kuliah semester depan. Jadi mahasiswa yang berharap semester depan itu tidak daring, rektor sudah memutuskan pakai daring. Oh begitu, baik. Dan itu pun kemarin kita juga pada saat pelatihan e-learning itu tidak tidak seluruhnya Filens 16 tatap muka itu, mungkin ada yang 5 tatap muka, 6 tatap muka Filens, pertemuan berikutnya pakai WhatsApp, berikutnya pakai apa, itu nanti tergantung keterampilan dosen gitu ya. Ini untuk supaya mahasiswa yang tidak lancar pada saat Filens itu juga bisa terpenuhi kebutuhannya. Baik. Semoga untuk metode-metode yang telah dipersiapkan oleh Bapak Ibu dosen dan juga pimpinan bisa meringankan dari pihak mahasiswa dan juga bisa meringankan dari pihak dosennya juga tanpa merugikan satu sama lain, seperti itu Ibu ya. Baik, terima kasih Ibu untuk berbagai informasi yang telah diberikan. Setelah ini kita akan lanjut ke menurut pandangan dari mahasiswa. Seperti itu, Bu. Ya, silakan. Baik, terima kasih Bu Suryanti. Untuk selanjutnya kita undang secara langsung kepada Mas Danis Tri Jaya Maksum. Mas Danis, selamat siang. Ya, selamat siang. Ya, bagaimana Mas Danis? Masih sehat? Iya, alhamdulillah sehat. Baik. Dalam kondisi seperti ini, semoga Mas Danis selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Ya, amin. Nah, baik Mas Danis, tadi saya rasa sempat menyimak dari pernyataan Bu Suryanti mengenai tentang teori kuliah daring. Nah, pasti kemarin telah melalui kuliah daring mungkin kurang lebih 2 bulan. Nah, mungkin dari Mas Danis mau memberikan atau mau menyampaikan beberapa keluhan atau halangan yang dilalui oleh sebagian besar mahasiswa. Bagaimana Mas Danis? Ya, sebelumnya terima kasih banyak atas
waktunya. Kemarin kan kita kebetulan dari HMJ mengadakan kuesioner mengenai pembelajaran online untuk memperbaiki bagaimana sih sistem pembelajaran yang baik untuk kedepannya itu seperti apa. Dan kebetulan yang kami tangkap itu yang pertama mengenai sistem pembelajarannya. Menurut sebagian mahasiswa itu pembelajarannya itu pada saat pembelajaran itu kurang efektif dikarenakan masih banyaknya dosen atau tenaga pendidik yang hanya memberikan PPT dan tidak melakukan penjelasan seperti itu. Terus untuk pembelajarannya sendiri itu terkadang tidak mengenal waktu. Jadi menurut jadwalnya itu pembelajarannya dilakukan pada saat pagi, tetapi ternyata pembelajarannya itu berlangsung di siang hari, bahkan ada saat malam hari. Terus untuk pembelajarannya sendiri pun itu terkadang melebihi dari SKS-nya. Jadi contohnya satu SKS itu kan kurang lebih 50 menit, sedangkan waktu pembelajaran online itu terkadang melebihi SKS-nya. Jadi yang seharusnya 2 SKS bisa sampai 3 sampai 4 SKS, dan itu berakibat pada jam setelahnya pembelajaran tersebut. Terus ada beberapa untuk kendala untuk media juga. Untuk kendala pada media itu pasti yang jelas kalau yang namanya sistem online kan pasti tidak jauh berhubungan dengan yang namanya koneksi internet dan kuota. Dan kebetulan kemarin alhamdulillah dari pihak UNESA itu memberikan kuota kepada mahasiswa, walaupun ada beberapa mahasiswa yang tidak mendapatkan kuota. Entah itu karena mahasiswa tersebut tidak melakukan perintah dari UNESA atau memang dari tim IT-nya UNESA itu belum mengirimkan. Tetapi yang menjadi kendala adalah adanya kuota belum tentu adanya koneksi internet. Seperti yang dikeluhkan salah satu mahasiswa, dia ada kuota tetapi dia tidak ada koneksi internet sehingga mengharuskan beliau itu untuk pergi keluar rumah. Jadi beliau melakukan pembelajaran di luar rumah. Seperti itu. Terus untuk kuota yang diberikan sendiri pun banyak mahasiswa yang mengeluhkan kurangnya kuota. Karena kemarin ada yang mengeluhkan setiap pembelajaran itu kan melalui Zoom atau Google Meet. Sedangkan setiap pembelajaran itu kurang lebih menghabiskan 300 sampai 500 megabyte. Jadi kurang lebih satu hari itu dia menghabiskan internet sekitar 1 sampai 1,5 gigabyte. Sedangkan kuota yang diberikan itu hanya 10 gigabyte. Jadi kurang lebih 10 gigabyte itu akan habis 1 sampai 2 minggu pada saat pembelajaran. Tetapi itu tidak juga semua dosen melakukan pembelajaran melalui via Zoom, Google Meet. Ada beberapa dosen juga yang melakukan pembelajaran via Google Classroom, via WhatsApp Group, dan ada yang melakukan pembelajaran via V-Learning. Dan untuk tugas yang diberikan, kemarin ada mahasiswa yang mengeluhkan bahwasanya tugas dan deadline pengumpulan itu sangat mepet sekali. Seperti contohnya, pagi ini melakukan pembelajaran, besoknya melakukan pengumpulan tugas. Sedangkan mahasiswa dikeluhkan dengan koneksi internet dan kuota yang kurang memadai. Karena menurut saya pribadi, internet di Indonesia masih jauh sangat kurang untuk mencapai segala aspek. Dan mahasiswa PGSD Unesa itu kan dari berbagai daerahnya masing-masing. Dan tidak di semua daerah memiliki koneksi internet yang mencukupi. Nah, baik, terima kasih Mas Danis atas penjabaran yang telah diberikan. Nah, menanggapi tentang berbagai permasalahan yang dihadapi oleh mahasiswa seperti mungkin adanya Bapak Ibu dosen yang masih
kewalahan mengenai sistem daring ini sehingga terkait dengan strategi pembelajarannya itu pun masih kurang, seperti hanya memberikan PPT atau bagaimana. Nah, seperti yang dijelaskan sama Bu Suryanti tadi terkait dengan terkait penyesuaian diri Bapak Ibu dosen mengenai pembelajaran online pada pandemi ini juga mengalami kesusahan juga. Tidak hanya mahasiswa yang terkena dampak, dosen Bapak Ibu dosen pun juga terkena dampak. Yang akhirnya mungkin pas waktu awal kuliah daring masih belum terasa maksimal atau masih banyak dirasakan kekurangannya. Namun semoga di semester depan untuk kuliah daringnya bisa semakin lebih baik, seperti itu Mas Danis ya. Nah, dan untuk saya mau menanyakan ini untuk Mas Dani sendiri, tadi untuk aplikasi atau metode yang disiapkan oleh Bapak Ibu dosen itu sangat beragam seperti e-learning, WhatsApp, Google Meet, Zoom dan lain sebagainya. Nah, menurut Mas Dani sendiri, sebagian besar mahasiswa lebih condong, lebih sukanya pakai yang mana, aplikasi yang mana? Oh iya, terima kasih. Oh iya, mengenai apa itu media pelaksanaan pembelajaran, kemarin kan sempat ada berita mengenai Zoom, pihak dari perusahaan Zoom yang mengatakan bahwa pihak perusahaan Zoom menjual datanya kepada server dark web, dan itu kemarin sempat membuat resah mahasiswa karena kebanyakan dari Bapak Ibu dosen masih melakukan pembelajaran via Zoom, sedangkan mahasiswa sendiri pun takut melakukan pembelajaran via Zoom. Seperti itu kemarin waktu pembelajaran ada keluhan seperti itu. Baik. Terus untuk iya, monggo dilanjut Mas Danis. Iya. Terus kemarin juga sempat ada keluhan dari mahasiswa yang saya tangkap itu mengenai nilai keaktifan mahasiswa. Kan di dalam pembelajaran kan ada yang namanya nilai keaktifan mahasiswa. Dan biasanya Bapak Ibu dosen menilai keaktifan mahasiswa dari siapa saja yang bertanya dan siapa saja yang menjawab. Dan itu kemarin mahasiswa ada yang mengeluhkan ingin bertanya tetapi kuota siapa saja yang bertanya itu sudah habis dikarenakan memiliki koneksi internet yang agak terkendala seperti itu. Jadi dia tidak mendapatkan kuota tanya jawab seperti itu. Sedangkan kuota tanya jawab kan biasanya dibatasi seperti itu. Jadi sempat ada peribahasa dari mahasiswa, prestasi ditentukan oleh koneksi seperti itu. Keren ya. Seperti itu ya. Wah, sangat luar biasa ya Mas Danis ya. Ternyata banyak sekali permasalahan yang dihadapi oleh mahasiswa yang memang bisa dikatakan pandemi ini tidak pandang bulu. Semuanya terserang, tidak hanya mahasiswa saja, tapi dosen juga terkenanya. Begitu. Iya, seperti itu. Nah, mungkin Mas Danis mau menyampaikan untuk semester depan kepada Bapak Ibu dosen, lebih baik bagaimana untuk sistem atau strategi pembelajarannya bagaimana? Yang mungkin menurut Mas Danis lebih efektif begitu. Kalau menurut saya pribadi dari ditinjau dari pembelajaran kemarin, menurut saya sendiri itu sudah lumayan efektif dikarenakan kemarin kan memang dari sistemnya sendiri pun kan masih belum siap. Kan pemberitahuannya bahwa perkuliahan secara online itu kan secara mendadak dan tidak ada perencanaan, dan perencanaan itu pun sendiri terkadang kan sangat lama untuk memperbaiki sistem-sistem tersebut. Mungkin kalau dari saya sebagai mahasiswa, seperti jam pembelajaran lebih ditetapkan sesuai jamnya agar tidak mengganggu kegiatan mahasiswa. Dikarenakan mahasiswa kan kalau di rumah kan berbeda ketika sedang berada di dalam kampus atau mahasiswa perantauan istilahnya seperti itu. Kan kalau mahasiswa sedang berada di rumah kan
mahasiswa mempunyai tanggung jawabnya seorang anak kepada orang tua. Ya, baik. Dengan banyaknya permasalahan yang ada dilalui oleh mahasiswa, semoga kedepannya permasalahan mahasiswa bisa segera diminimalisir dan perkuliahan bisa berjalan lebih lancar, begitu ya Mas Danis. Nah, untuk ini pandangan dari mahasiswa begitu, mungkin dari Bapak Ibu dosen atau teman-teman sekalian mau menyampaikan atau mau bertanya, mengulik-ngulik informasi tentang mahasiswa, mungkin Bapak Ibu dosen bisa ditanyakan kepada Mas Danis mumpung ada perwakilan dari mahasiswa begitu. Monggo Bapak Ibu. Saya nambahkan Mbak ya, ini tadi kan dari Mas Danis nyampaikan bahwa seolah-olah kuliah yang daring itu tidak mengenal waktu sepanjang hari begitu ya. Ke depan sesuai informasi dari pimpinan harus sesuai jadwal gitu ya. Jadwalnya jam 7 ya jam 7, 90 menit ya 90 menit sehingga tidak ada yang saling dirugikan tadi. Itu sudah disampaikan oleh Pak Rektor bahwa harus ada perencanaan yang tepat antara dosen sehingga jadwalnya tidak boleh waktunya pagi di malam gitu. Dosennya apa ya nggak capek Tore? Ya capek Yohan. Nggih, Bu. Ya kan? Nah, kemudian untuk mahasiswa yang tidak dapat kuota, setelah saya tanya beberapa itu emailnya belum tercatat. Harusnya pakai email UNESA ASI ID yang untuk mahasiswa. Sehingga bagi mahasiswa yang belum emailnya belum tercatat atau enggak hidup atau apa gitu ya segera diurus ke PPTI. Jadi ngurusnya jangan sampai datang loh ya. Anda bisa kontak lewat WA atau apa untuk menyampaikan itu gitu ya. Sehingga kita sama-sama tidak ada yang dirugikan supaya pembelajaran daring ini bisa berjalan dengan baik. Tapi by the way, terima kasih Mas Danis sudah sudah diutarakan keluhan-keluhannya. Bapak Ibu dosen itu memberi nilai juga hanya yang menjawab. Ya mudah-mudahan tidak Mas. Kita semua memahami kok. Artinya bahwa pelaksanaan perkuliahan kemarin itu kan juga belum maksimal dari sisi dosen maupun mahasiswa gitu ya. Ya ke depan kita harus planning bagaimana kuota ya uangnya dihemat untuk beli kuota yang banyak, jangan beli yang lain begitu ya. Jadi harus ada prioritas begitu. Manajemen kuota sekarang. Nggih, benar Bu. Nah, ini merupakan informasi tambahan. Jadi untuk teman-teman sekalian yang masih belum pernah mendapatkan kuota dari UNESA, bisa segera mengurus emailnya ke bagian PPTI begitu. Oke, terima kasih Bu Suryanti atas tambahannya. Mungkin dari Bapak Ibu hadirin sekalian, ada yang mau disampaikan lagi? Oh ya Mbak Mulyani, ada titipan pertanyaan tadi saya lupa menyampaikan. Untuk Bu Suryanti? Untuk Bapak Ibu dosen. Oh ya, untuk yang Bapak Ibu dosen, mungkin nanti pas waktunya sesinya Pak Min saja begitu, Mas Danis bagaimana? Oh iya, terima kasih. Iya, biar pembahasannya lebih fair gitu ya. Mas Danis itu angkatan berapa toh? 2018 Ibu. Oh. Yeah. Nah, mungkin selain dari Ibu Suryanti, mungkin ada Bapak Ibu dosen lain yang mungkin ingin mendapatkan informasi lebih mengenai keluhan-keluhan mahasiswa sebagai bahan perbaikan mungkin Bapak Ibu. Maksudnya Bapak Ibu dosen bertanya? Nggih, mungkin bagaimana? Mungkin barangkali dari Bapak Ibu dosen ada yang ingin mengetahui gitu loh Bu. Mungkin untuk mendapatkan metode pembelajaran yang lebih baik untuk semester depan atau bagaimana? Mungkin begitu. Metodenya salah satunya kerjakan pelatihan e-learning, itu pasti akan bermanfaat. Nggih, Bu, bener Bu. Tambah melek teknologi lagi. Harus dikerjakan ya. Nggih. Sehingga Pak Tito harus segera
mengeluarkan mata kuliah yang keluar semester depan apa? Oh, masih belum ditentukan ya, Bu ya? Untuk perkuliahan semester depan ya? Nanti biar dijawab Pak Minto. Oh, begitu. Oke. Oke, terima kasih Bu Sur. Oke, mungkin sudah cukup untuk sesinya Mas Danis. Terima kasih Mas Danis telah memberikan atau mau bersedia untuk mengungkapkan keluh kesahnya. Nah, mungkin kita akan beralih ke pemateri selanjutnya, yaitu dari Bapak Pimpinan, Bapak Ketua Jurusan PGSD UNESA, Bapak Minto Hari, kami turut undang. Selamat siang Pak Minto Hari. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Minto Hari sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Semoga sehat selalu Pak. Amin. Pak Minto Hari, ini mengenai pernyataan dari Bu Suryanti tadi dan permasalahan yang dihadapi oleh mahasiswa. Nah, mungkin dari Pak Minto Hari atau pihak dari pimpinan telah memberikan solusi atau alternatif jalan pintasnya menghadapi permasalahan yang dialami oleh dosen maupun dari mahasiswa, begitu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Mulia, gitu ya. Jadi alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa ketemu, gitu ya. Rasanya udah kangen sekali dengan mahasiswa, begitu ya. Yang biasanya ketemu, biasanya diskusi, biasanya bergurau dalam jangka waktu kurang lebih 4 bulan, ya 4 bulan lebih ya. Hampir tidak pernah ketemu sama sekali, begitu ya. Jadi ya mudah-mudahan aja kondisi ini cepat berlalu, begitu ya, dan cepat membaik semuanya sehingga kita bisa ketemu lagi meskipun nanti secara bertahap, gitu ya. Jadi secara bertahap, nggak langsung semua, begitu ya. Jadi sebenarnya begini, Mbak Mulia dan Bapak Ibu dosen serta mahasiswa semua. Jadi sebenarnya kita sudah menyiapkan beberapa beberapa alternatif, gitu ya. Yang pertama adalah perkuliahan daring, kemudian yang kedua adalah perkuliahan tatap muka yang dengan protokol kesehatan itu juga kami sudah menyiapkan, gitu ya. Jadi semua kemungkinan itu kita persiapkan. Kenapa? Karena kita kan nggak tahu, begitu ya. Bisa saja nanti bulan depan itu sudah menurun drastis, akhirnya semua jadi zona hijau, begitu ya, dan memungkinkan untuk masuk. Bisa jadi seperti itu. Mudah-mudahan saja, begitu ya. Amin. Begitu nanti kan perkuliahan juga dengan protokol kesehatan itu juga sarana prasarana dan sebagainya juga sudah kami pikirkan, sudah kami usulkan, gitu ya. Nah, begini Mbak Mulia dan mahasiswa. Sebenarnya kondisi ini yang kita alami semester kemarin itu kan suatu kondisi yang tiba-tiba, begitu ya. Jadi nggak ada hujan, nggak ada angin, begitu ya. Kita kuliah seperti biasa, kemudian langsung ada pandemi jerat, gitu ya. Sehingga mau tidak mau, maka proses perkuliahan harus dilakukan secara daring. Padahal di awal semester jurusan, kemudian Bapak Ibu dosen itu menyiapkan kuliahnya tidak daring, gitu ya. Tidak daring, tapi kuliah dengan tatap muka. Tetapi di tengah jalan langsung harus daring. Nah, karena tiba-tiba seperti itu sehingga memang kita memang nggak siap, gitu ya, di kondisi awal, gitu ya, tidak siap. Ya. Nah, untuk semester depan memang dari pihak universitas sudah barang tentu kebijakan jurusan itu tidak akan lepas dari kebijakan fakultas dan kebijakan universitas, gitu ya. Jadi tadi sudah disinggung oleh Bu Yanti, begitu ya, bahwa perkuliahan semester depan itu dilakukan secara daring, ya, dilakukan secara daring, dan itu memang sejalan dengan siaran pers Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 5 Juli, gitu ya. Berarti semua perguruan tinggi, ya, baik negeri maupun swasta di semua zona itu dilakukan perkuliahan secara daring. Jadi sebenarnya tidak melihat zona, apakah zona merah, zona hijau, dan sebagainya. Kenapa seperti itu? Karena kalau di perguruan tinggi itu mahasiswanya kan dari berbagai macam daerah, gitu ya. Dan itu berkumpul di suatu tempat. Nah, itu kemungkinan yang dihindari, begitu ya. Sehingga semester depan ini memang kebijakannya adalah kuliah secara daring itu. Dan itu sebenarnya tidak pilihan, gitu ya. Jadi kita saat ini memang tidak diberi pilihan.
Itu kalau menurut saya, gitu ya. Tidak diberi pilihan. Tetapi karena suatu kondisi yang mengharuskan kita memilih itu, melakukan itu. Gitu ya. Nah, untuk itu ini ya. Jadi universitas itu sudah menyiapkan. Sekarang jangan khawatir begitu ya, sudah disiapkan Finesa begitu ya. Jadi V-Learning Unesa. Jadi memang nanti sebagian besar proses perkuliahan itu dilakukan di V-Learn ya, dari Unesa itu. Ya. Jadi di situ sudah tertata begitu ya. Di situ sudah ada setiap pertemuan itu ada CP-nya, ada indikatornya, kemudian ada bahan ajarnya, kemudian nanti kalau mau buka diskusi juga bisa, memberikan tugas juga bisa, kemudian Vicon juga bisa, gitu ya. Jadi ada fasilitas Vicon di situ, ya. Jadi lewat Finesa itu. Nah, kemudian selain itu juga Bapak Ibu dosen juga bisa menggunakan yang lainnya, aplikasi yang lainnya, gitu ya. Kalau memang diperlukan, gitu ya. Kalau memang diperlukan. Jadi bisa menggunakan Zoom suatu waktu bisa saja, gitu ya. Karena pada prinsipnya begini, kalau proses perkuliahan itu kemudian ketemu, terjadi diskusi, kelihatan orangnya, ada penjelasan, itu kan secara psikologis itu kan beda, gitu ya. Nah itu ini suatu saat, entah itu di pertemuan berapa, juga dibutuhkan Vicon, baik itu menggunakan Finesa maupun menggunakan aplikasi yang lainnya, gitu ya. Tetapi begini Mbak, sudah itu ya. Kemudian berikutnya juga menyiapkan regulasi, kebijakan-kebijakan. Itu juga sudah dipersiapkan oleh universitas, gitu ya. Jadi memang pembelajaran daring yang kita lakukan kemarin, saya menyadari betul masih banyak kelemahan, gitu ya. Banyak kelemahan. Tetapi insya Allah dengan dipersiapkan dengan baik, itu akan menjadi lebih baik, gitu ya. Jadi semua CP itu bisa tercapai. Jadi artinya begini, kami juga tidak hanya menyiapkan proses daringnya tidak, tetapi mau tidak mau rencana perkuliahannya, RPS-nya itu juga harus disesuaikan. Aktivitasnya, kemudian medianya, penyusunan CP esensial itu di setiap mata kuliah itu harus apa. Nah itu juga harus kita persiapkan. Makanya nanti setelah Bapak Ibu dosen ikut pelatihan di Unesa, tingkat Unesa tentang penggunaan V-Learn, nanti di tingkat jurusan kita juga akan ada pertemuan-pertemuan untuk menindaklanjuti itu. Peninjauan RPS, kita cek RPS-nya, gitu. Langkah apa yang harus dilakukan di setiap pertemuan. Nah itu kita sesuaikan juga dengan secara daring. Tugas-tugas apa yang harus diberikan ke mahasiswa, bagaimana berapa waktu tugasnya itu harus dikumpulkan kembali, gitu ya. Apakah lewat daring atau luring, gitu ya. Jadi kalau daring itu kan interaksi langsung, begitu ya, interaksi langsung. Tetapi kalau luring itu kan bisa misalnya lewat email, lewat WhatsApp atau dikirim tugasnya, dikerjakan di rumah, gitu ya. Kemudian nanti berapa hari lagi dikumpulkan, itu kan bisa disebut dengan luring. Kalau daring itu kan bisa interaksi langsung, bisa dengan tatap muka seperti ini, atau bisa juga dengan diskusi lewat langsung tanya jawab, itu bisa. Semua itu sudah, insya Allah sudah kami persiapkan dengan baik, gitu ya. Harapannya memang kompetensi yang dicapai setiap mata kuliah itu bisa dicapai melalui pembelajaran daring. Gitu ya. Jadi sehingga sekali lagi tadi sudah saya katakan bahwa ada penyesuaian di RPS-nya. Kalau kemarin kan tidak, Mbak Mulia. Kemarin itu kan perencanaannya itu tatap muka, di tengah jalan itu langsung daring, begitu. Daring. Nah, sehingga ya memang luar biasa itu. Jadi tidak hanya mahasiswa yang kelabakan, gitu ya. Bapak Ibu dosen juga kelabakan luar biasa, gitu ya. Nah, ada juga yang mikir sampai rambutnya berubah, gitu ya, dari hitam putih, gitu ya. Nah, karena memang luar biasa, begitu ya. Perubahannya luar biasa, Mbak Desi. Dan satu hal begini, mindset kita, gitu ya, itu kan awalnya itu kan secara tatap muka. Jadi di benak kita, di benak dosen, di benak mahasiswa, di benak pimpinan itu masih tatap muka. Proses perkuliahan ya diskusi, ketemu dan sebagainya, gitu. Nah, kan butuh waktu untuk menyesuaikan, gitu ya. Butuh waktu untuk menyesuaikan bahwa sebenarnya CP, capaian CP mata kuliah
itu tidak hanya bisa dilakukan dengan tatap muka, dicapai dengan tatap muka, tetapi didesain agar bisa dicapai melalui perkuliahan secara online. Nah, itu yang nanti dilakukan oleh Bapak Ibu dosen gitu ya. Melalui strategi berbagai macam strategi kegiatan gitu ya. Jadi sebenarnya yang pertama harus kita ubah adalah mindset kita dulu ya. Jadi mindset kita dulu. Jadi kita harus sudah berubah bahwa untuk memperoleh kompetensi itu tidak harus dengan tatap muka, itu dulu. Tetapi kita harus itu bahwa kompetensi baik itu keterampilan, kemudian pengetahuan maupun sikap itu bisa diperoleh melalui perkuliahan jarak jauh. Sudah barang tentu dengan mendesain suatu aktivitas yang memang sesuai untuk pencapaian kompetensi itu. Nah, kalau mindset kita itu sudah berubah, maka saya yakin berikutnya itu akan lebih mudah. Nah, selama beberapa bulan ini kita itu proses itu, gitu ya. Harapan kami nanti di awal perkuliahan, yang insya Allah kalau nggak akhir Agustus ya awal September itu sudah mulai perkuliahan dan itu dilakukan secara daring maupun luring gitu ya. Itu sudah mindset kita sudah berubah. Nah, itu sudah berubah. Jadi Bapak Ibu dosen juga begitu, mahasiswa juga sama. Jadi mohon mahasiswa juga berpikir bahwa pengetahuan saya bertambah, skill saya bertambah, sikap saya itu bertambah baik. Itu bisa melalui pembelajaran secara daring. Itu yang harus itu dulu gitu ya. Kemudian yang kedua ya bisa kami akui bahwa memang keterampilan menggunakan komputer ya, atau literasi komputer, kemudian keterampilan pemanfaatan internet itu tidak semua mempunyai kemampuan yang bagus. Harapannya jeda beberapa waktu ini itu kita belajar menggunakan berbagai macam aplikasi dan sebagainya, seperti diutarakan oleh Bu Yanti dulu tadi begitu ya. Sebelumnya kita nggak mengenal itu Google Classroom atau Google Meet gitu ya, kemudian Zoom dan sebagainya gitu ya. Tetapi kita mulai belajar gitu ya, sehingga kita bisa memanfaatkan dalam proses perkuliahan itu. Ya, jadi nah, memang benar Mas Danis gitu ya. Karena perencanaan di awal pada semester kemarin itu yang begitu berubah di tengah-tengah, sehingga akhirnya baik itu penugasan ke mahasiswa, kemudian proses perkuliahan, akhirnya banyak berubah gitu ya. Untuk itu saya atas nama pimpinan mohon maaf gitu ya, karena memang sama-sama baru mencari bentuk gitu ya. Mudah-mudahan di semester depan ini itu sudah tidak terjadi lagi. Jadi dengan dirancang di awal, ya, aktivitasnya dirancang, CP-nya dirancang, evaluasinya juga dirancang. Nanti beban perkuliahan daring itu ya disesuaikan dengan SKS-nya. Gitu ya. Jadi sebenarnya mohon maaf tadi memang mata kuliah belum saya florkan, tapi sudah siap. Jadi mulai beberapa minggu yang lalu itu sudah siap. Hanya saja sebenarnya jurusan itu menunggu mata kuliah baru yang MKDIP dari fakultas. Itulah. Jadi, menunggu itu. Kalau itu nggak ada keputusan, maka nanti sore pun bisa kami keluarkan. Nanti sore setelah ini pun bisa, gitu. Karena memang sudah siap, gitu ya. Jadi kenapa gini? Karena begini, ada kaitannya dengan Merdeka Belajar, gitu ya. Okay. Terutama untuk angkatan 2019, mudah-mudahan ada yang mengikuti angkatan 2019 dan angkatan 2020 itu terjadi perubahan kurikulum yang cukup signifikan, cukup besar. Kenapa? Karena memang untuk kebijakan Merdeka Belajar itu dikenakan di UNESA, dikenakan mulai angkatan 2019 dan angkatan 2020 yang akan datang. Nah, itu ya. Sehingga struktur kurikulumnya ada perubahan yang cukup besar. Jadi ada perubahan yang cukup besar. Jadi ada penyesuaian, ya. Jadi penyesuaian mata kuliah, baik itu SKS maupun nama mata kuliahnya, penyesuaian CP MK-nya, gitu. Ada penyesuaian, gitu ya. Jadi ada beberapa mata kuliah yang memang sudah tidak muncul lagi nanti.
kemudian ada mata kuliah baru gitu ya, dan gitu ya. Jadi nanti efektif itu mulai semester depan untuk kurikulum Merdeka Belajar. Ya. Jadi nanti struktur kurikulumnya akan kami share ke mahasiswa gitu, terutama untuk angkatan 2019 dan angkatan 2020. Itu sudah kami siapkan semua gitu ya, di jurusan dengan Bapak Ibu dosen gitu ya. Jadi kami sudah workshop beberapa kali gitu ya, kemudian diperolehlah struktur kurikulum itu. Ya, itu untuk yang Merdeka Belajar. Ya. Pak Minto, berarti untuk betul. angkatan 2019 itu menggunakan kurikulum yang terbaru ya nanti ya? Betul, betul Bu Yanti, betul. Jadi tetapi untuk semester 1 dan 2 itu mata kuliahnya tetap diakui. Tetap diakui. Jadi yang berubah adalah mata kuliah yang mulai semester 3 dan seterusnya. 1, 2 tetap. Nah, jadi mereka selama 1 tahun mata kuliah itu tetap. Meskipun di angkatan 2020 banyak yang sudah berubah, yang tidak seperti yang diprogram oleh angkatan 2019. Makanya kami sebenarnya menunggu itu karena begini, mata kuliah di jurusan itu kan ada mata kuliah dari universitas, ada mata kuliah dari fakultas, ada mata kuliah prodi. Nah, kami sebenarnya menunggu dari yang prodi itu gitu ya. Nah, makanya kalau maaf yang dari fakultas, yang MKDIP. Tetapi sampai saat ini nggak muncul-muncul, pernah rapat tapi belum fix gitu ya. Sehingga ya, nanti akan kami putuskan ya yang hasil di jurusan itu. Jadi sebenarnya nanti untuk angkatan 2019 nanti siap-siap untuk sudah menggunakan kurikulum Merdeka Belajar. Jadi nanti begini, ya saya beri gambaran aja, mereka nanti diberi kesempatan untuk 20 SKS bisa memilih mata kuliah dari prodi lain di UNESA atau tetap di PGSD, itu bisa. 20 SKS selama 1 semester. Ya. Itu untuk yang angkatan 19, yang 2018 dan sebelumnya tidak. 2019. Ya, Terus sayang kemudian sekali. Yang 1 tahun, yang 2 semester, mereka nanti akan melakukan kegiatan di luar. Jadi nanti desainnya sih ada beberapa aktivitas gitu ya, bisa KKN itu selama 1 semester dengan di dalamnya ada beberapa mata kuliah, dan PLP itu 1 semester ya 20 SKS dengan di dalamnya ada beberapa mata kuliah, kemungkinan itulah. Itu gambaran secara garis besarnya. Jadi sehingga ada 3 semester mahasiswa bisa kuliah di luar jurusan PGSD. Yang 1 semester itu bisa di prodi lain sesuai dengan peminatan, atau bisa juga di pilihan yang disiapkan di prodi PGSD sendiri, jadi mahasiswa bebas memilih. Yang 2 itu di luar kampus. Jadi itu nanti, tapi berlakunya untuk angkatan 2019, 20 dan seterusnya. Nah itu makanya kenapa kok itu, karena kita menyiapkan itu. Jadi jangan dikira kita tidak menyiapkan. Gini, Bapak Ibu dosen dan mahasiswa begitu ya. Sebenarnya kita kerja di rumah itu justru malah bebannya jauh lebih besar gitu ya. Jadi jam kerja kita, kalau mahasiswa bertanya juga ke Bu Yanti, jam berapa sampai berapa gitu ya. Tidak terbatas gitu ya. Jadi kalau layanan administrasi di jurusan jam 9 malam pun mahasiswa itu gitu ya. Jadi mulai pagi sampai malam, hari Minggu nggak ada libur gitu ya. Jadi terus gitu ya. Jadi sampai malam. Tapi nggak apa-apalah. Jadi sebenarnya kami menikmati aja. Yang penting semua lancar gitu. Sehingga dengan kondisi seperti ini itu perubahannya luar biasa. Dari sisi pengelolaan jurusan, gitu. Kemudian dari sisi perkuliahan itu mengalami perubahan yang sangat luar biasa. Jadi itu Mbak, gitu ya, Mbak Mulia. Monggo, silakan barangkali ada pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Ya, tadi saya mohon maaf. Tadi saya lupa, Mas Danis tadi kan nyinggung bahwa Zoom itu tidak baik karena nanti akan istilahnya nggantol data-data kita gitu ya. Iya, Bu. Saya selama hampir 2 bulan ini menggunakan Zoom ya aman-aman saja Mas. Jadi rasanya itu kok tidak terbukti ya isu itu gitu ya. Sudah dilakukan perbaikan Bu Yanti informasinya gitu. Ya, artinya bahwa
Saya sudah hampir 2 bulan itu menggunakan Zoom tiap hari, itu aman-aman saja, tidak ada artinya yang terhilangkan. Oh iya Bu, itu kemarin kan waktu Yang awal-awal password username-nya itu jangan di-share kemana-mana. Kalau ada kegiatan ya di-share-nya itu menjelang saja. Seperti tadi jam 1 baru di-share linknya itu 10 menit atau 5 menit sebelumnya. Jadi jangan jauh-jauh hari sehingga tidak tersebar kemana-mana. Itu hanya saran. Iya Bu, terima kasih banyak Ibu. Nah, mungkin ada kesalahpahaman antara dosen dan juga mahasiswa, bisa diluruskan di sini juga, terutama terkait dengan metode pembelajaran atau strategi pembelajaran selama masa daring ini. Nah, begini, menurut penjelasan dari Pak Minto tadi, berarti untuk yang angkatan 2019 sama angkatan 2020 itu ada pergantian kurikulum begitu Pak Minto, benar? Betul. Ada perubahan kurikulum, ada. Jadi kita sudah melakukan revitalisasi kurikulum gitu ya untuk angkatan 2019 dan angkatan 2020 dan seterusnya nanti. Tapi kalau yang 18 ke atas itu tidak ada perubahan. Tapi untuk yang angkatan 2018 ke atas itu ada perbaikan atau penyesuaian capaian pembelajaran begitu Pak? Betul. Kalau itu nanti di RPS-nya, ya. Jadi terutama di CPMK itu dicek lagi, begitu ya, terutama untuk yang semester ini mata kuliah yang dikuliahkan secara daring, gitu ya. Jadi nanti dicek gitu RPS, di RPS itu kan ada CPMK, ada indikator, gitu ya. Kemudian ada langkah pembelajaran, ada evaluasi. Nah sebenarnya yang kita buat sebelumnya itu kan bukan untuk daring, tetapi untuk tatap muka, gitu. Sehingga perlu dicek lagi, ditinjau lagi, memungkinkan apa enggak, gitu ya. Jadi indikator-indikator yang seperti ini melalui daring bisa apa enggak, gitu ya. Ada penyesuaian-penyesuaian. Nah, ya, jadi CPMK yang seperti ini, gitu ya, itu kira-kira melalui daring itu sesuai apa enggak, tetapi tidak menghilangkan kompetensi esensial setiap mata kuliah. Ya, karena memang setiap mata kuliah itu punya kompetensi esensial yang memang harus dicapai, baik itu pengetahuan, sikap maupun keterampilan. Jadi tidak akan menghilangkan itu, tidak akan itu. Jadi jangan khawatir, gitu ya. Jadi nggak akan merubah itu. Tapi jadi, untuk kemungkinannya, apakah ada juga pengurangan SKS-nya, Bapak? Untuk yang angkatan tahun berapa? 2018 ke atas. Oh tidak. Oh tidak, jadi berarti sama. Tetap begitu. Jadi gini, struktur kurikulumnya itu tetap. Jadi nggak ada perubahan struktur kurikulum untuk angkatan 2018 ke atas. Deskripsi mata kuliahnya juga tetap. Penyesuaian-penyesuaian itu pada tataran implementasi di RPS-nya. Nah, itulah. Jadi di situ. Tapi dari sisi struktur kurikulum, kemudian deskripsi mata kuliah dan sebagainya itu tetap. Jadi itu. Ya. Jadi dan terutama yang kita lihat adalah mata kuliah yang keluar di semester depan ini yang dilakukan secara daring, gitu ya. Jadi, tapi mudah-mudahan aja nanti nggak sampai terakhir daring terus, gitu ya. Kalau kondisi sudah membaik, bisa saja seperti saya katakan tadi, kita bisa secara bertahap bisa masuk, begitu ya. Tetapi dengan menggunakan protokol kesehatan yang ketat, gitu ya. Untuk itu saya katakan tadi, jurusan juga sudah mengajukan berbagai macam kebutuhan, gitu ya. Jadi mulai dari masker, face shield, kemudian hand sanitizer, terus tempat cuci tangan dan sebagainya, itu kami sudah mengajukan semua, termasuk termogan dan sebagainya, kami sudah mengajukan semua ke universitas, gitu. Mudah-mudahan juga akan dipenuhi itu. Jadi kenapa? Karena nanti kalau seandainya kita masuk, itu mesti ada tahapan itu, ya. Jadi kita juga akan menyiapkan itu semua, gitu ya. Jadi kita sudah berpikir jauh seperti itu, gitu. Jadi jangan dikira kita liburan terus nggak kemana meskipun di rumah. Jadi ya banyak hal yang sudah kita persiapkan, gitu ya. Tujuannya apa? Agar perkuliahan semester depan itu bisa berjalan dengan baik, gitu ya. Nah, itu jadi itu tadi tidak merugikan mahasiswa, gitu ya.
karena Bapak Ibu dosen harapannya memang sudah siap gitu ya. Sampai dilatih Vielen UNESA beberapa kali gitu, bergelombang semua dosen UNESA dilatih menggunakan Vielen UNESA. Nah, saat ini Bapak Ibu dosen sudah mulai mengisi Vielen UNESA. Ya. Paling tidak sampai 8 pertemuan ya Bu Yanti di awal ya. Ya. Itu sudah harus terisi begitu ya. Nah, dengan seperti itu kan sudah siap gitu ya Bapak Ibu dosen. Ya, jadi harapannya semua mata kuliah di semester depan itu sudah siap semua. Gitu ya. Mbak. Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Mintohari telah memberikan banyak informasi. Mungkin dari teman-teman sekalian ada yang mau ditanyakan atau mungkin meminta penjelasan lebih dari Pak Mintohari maupun dari Bu Suryanti. Mungkin teman-teman silakan, kami persilakan untuk memberikan pertanyaan. Jangan lupa untuk angkat tangan terlebih dahulu. Oke. Silakan mumpung kita ketemu begitu ya, semua permasalahan tentang kegiatan perkuliahan bisa disampaikan di sini. Nggak usah khawatir kok, nggak usah khawatir. Tidak ada hubungannya dengan nilai. Semua gini. Jadi tujuannya adalah agar proses perkuliahan itu semester depan berjalan dengan baik. Nanti saya juga berharap untuk Mas Denis dan teman-teman di HMC nanti ada semacam angket, jangan di akhir perkuliahan saja. Mungkin di tengah-tengah gitu ya, di tengah-tengah itu dibuatlah angket. Ya, tentang proses perkuliahan gitu ya. Kemudian di akhir atau berapa kali silahkan. Dan itu hasilnya mohon di share ke kami gitu sehingga kami secepatnya akan bisa melakukan perbaikan seandainya ada beberapa kendala. Gitu ya. Mas Danis dan teman-teman HMC disiapkan angket tentang perkuliahan daring ya atau tentang apapun gitu. Nanti silakan. Semuanya adalah untuk kepentingan kita semua. Gitu ya Mas Danis ya. Iya, siapa Pak? Kita secara online kan itu ya, pakai apa itu? Google Form Pak. Pakai Google Form itu kan cepat itu kan, biar itu ya. Nanti hasilnya itu juga bisa langsung di-share ke jurusan, sehingga kami cepat tahu begitu ya, dan akan bisa menentukan langkah ya selanjutnya bagaimana agar perkuliahan berjalan lebih baik lagi. Oke, siapa Pak? Oke. Baik, mungkin teman-teman sekalian ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup jelas dengan penjelasan yang diberikan oleh Pak Minto, Bu Suryanti dan juga Mas Danis? Ya, Mbak Mulia, saya tadi ada titipan pertanyaan yang ingin disampaikan. Oh baik, oke silakan Mas Danis. Iya Bapak. Ongkosnya berapa? Itu Titipan. gratis Ibu. Silakan. Ya itu Bapak, untuk mata kuliah yang mengharuskan mahasiswa untuk praktek seperti contohnya mata kuliah biologi itu bagaimana Bapak? Itu kemarin kan prakteknya otomatis tidak terlaksana karena adanya COVID-19 ini. Untuk semester depan apakah ada strategi khusus dari pihak jurusan untuk mata kuliah yang mengharuskan praktek secara langsung, Bapak? Oke, benar. Ya. Terima kasih Mas Danis. Nanti juga akan kalau tentang praktek IPA nanti Bu Yanti juga akan memberikan penjelasan gitu ya. Jadi begini, untuk mata kuliah yang berpraktek gitu ya. Pertama adalah begini, ngecek kembali gitu ya. Apakah praktek itu butuh alat yang memang harus di lab apa enggak? Kalau memang butuh alat yang ada di lab dan kondisi masih belum memungkinkan, maka praktek itu harus disesuaikan. Nah, praktek yang bisa dilakukan oleh mahasiswa di rumah dengan menggunakan alat-alat sederhana, gitu ya, yang tidak membutuhkan peralatan-peralatan di laboratorium. Jadi kalau misalnya biologi, kalau tinggal mengamati tumbuhan, tinggal mengamati hewan dan sebagainya itu kan bisa, begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memungkinkan dan kondisi memang sudah membaik, maka bisa saja praktek itu yang memang mengharuskan ke lab itu ditaruh di belakang. Ditaruh di belakang. Kalau nanti sudah zona hijau semua, bisa saja nanti prakteknya di lab, tapi ditaruh di belakang dengan menggunakan protokol kesehatan yang ketat. Gitu ya. Tetapi kalau tidak memungkinkan, maka didesain agar praktek itu memang bisa dilakukan oleh mahasiswa di rumah. Itulah kenapa di awal sebelum perkuliahan itu ada peninjauan RPS, terutama untuk mata kuliah yang semester ini keluar. Dan satu lagi, nanti
untuk angkatan 2017 itu kebanyakan mata kuliah yang keluar adalah mata kuliah pilihan dan semuanya berpraktek. Nah, itu nanti ada kan harus didesain begitu ya, harus didesain. Bisa saja nanti begini. Taruhlah keterampilan itu didemonstrasikan oleh dosen dengan menggunakan video. Bisa-bisa ya. Terus kemudian mahasiswa berlatih keterampilan itu. Kemudian di syuting dikirim lewat video. Itu kan juga bisa. Di-linkkan ke YouTube dan sebagainya. Jadi sehingga harus ada strategi-strategi yang memang dilakukan oleh Bapak Ibu dosen agar kegiatan itu tetap berjalan. Jadi terutama yang praktek-praktek itu, dan didesain agar mahasiswa itu bisa melakukan di rumah. Nah, itu ya Mas Danis ya. Jadi tidak harus ke kampus, ya, tidak harus di kampus. Nah, itulah makanya saya tadi bilang kenapa di awal itu harus meninjau RPS-nya, meninjau aktivitasnya, meninjau lagi indikator CP dan sebagainya. Nah, itu yang harus disesuaikan. Ya. Kalau semester kemarin kita nggak sempat seperti itu, kita nggak sempat. Ya. Persiapan aja nggak, itu kan tiba-tiba gitu. Tetapi mudah-mudahan semester ini dengan kita persiapkan dengan baik, ya maka proses perkuliahan juga akan berjalan dengan baik. Ya kita akan belajar dari pengalaman gitu ya. Nah itu Mas. Sehingga nanti jurusan juga akan melakukan koordinasi, melakukan rapat-rapat dengan Bapak Ibu dosen, terutama untuk persiapan mata kuliah ini. Jadi nanti mata kuliah kami keluarkan dulu, kemudian nanti kita akan ada pertemuan, gitu ya, beberapa kali pertemuan sampai fix, gitu ya, sampai fix. Sehingga di awal perkuliahan semester depan itu kita sudah siap semua. Ya. Aplikasi yang digunakan itu juga sudah siap, bahan-bahan yang digunakan itu juga sudah siap, media yang digunakan itu juga sudah siap, tugas-tugas yang akan dikerjakan oleh mahasiswa itu juga sudah dipersiapkan dengan baik. Evaluasinya secara di film itu juga nanti bisa sudah disiapkan gitu ya, sehingga tinggal pelaksanaan aja. Harapan jurusan seperti itu Mas Dani. Saya yakin Bapak Ibu dosen juga akan berharap seperti itu, dan kita semua juga akan bersama-sama saling melengkapi agar semua itu berjalan dengan baik. Itu ya Mas Dani. Ya Pak, karena kan tujuan utama dari praktek itu kan untuk mempermudah mahasiswa untuk menyerap materi, dan betul, kemarin sampai akhir pun tidak terlaksana praktek pembelajaran seperti itu Bapak. Betul. Jadi diharapkan ke depannya nanti untuk prakteknya bisa terrealisasi Bapak untuk mahasiswa. Ya. Betul. Makanya itu kan tadi ada perubahan-perubahan. Kita lihat lagi gitu kan gitu ya. Jadi untuk prakteknya praktek apa gitu ya. Jadi kalau itu harus di lab, apakah mungkin lakukan mahasiswa di luar dengan mengubah topik prakteknya, tapi tetap kompetensinya tetap, pengetahuannya tetap diperoleh. Jadi itu yang kami lakukan nanti. Ya, itu Mas Danis ya. Iya Pak, terima kasih banyak Bapak atas jawabannya. Baik, terima kasih. Bu Yanti ada tambahan? Mungkin dari Bu Yanti ada mau tambahan? Terkait dengan praktek IPA, kebetulan saya dengan Pak Minto Hari sama-sama di IPA, gitu ya. Saya tidak akan menambahkan apa yang sudah disampaikan Pak Minto, mengulang maksud saya, tapi hanya menambahi mungkin nanti mahasiswa dalam mengerjakan praktikum di rumah dengan menggunakan alat sederhana yang ada di rumah itu di syuting, ya, jadi nggak usah mengumpulkan prosedurnya di syuting, kemudian supaya nggak berat ya linknya saja yang dikirim ke dosen sehingga kan lebih hemat begitu ya. Mungkin itu juga salah satu cara untuk meringankan mahasiswa dan dosen supaya tidak terlalu banyak. Dosen itu nek tok kirimi tugas sing wakeh ya mblenger loan. Untuk koreksi buka satu persatu sehingga itu kemarin sampai gimana ya supaya dosen ini tugasnya nggak terlalu banyak, buka email satu persatu itu juga perlu tenaga. Kalau satu buka, nutup, baca satu itu kalau satu kelas nggak masalah. Kalau 4 kelas sudah bayangkan, tugasnya satu kelas 4 itu sudah berapa. Sehingga saya kemarin menemukan ternyata yang paling mudah dosen untuk koreksi tugas-tugas itu ya pakai Google Classroom. Untuk ngirim ke situ itu ternyata ini saya bilang dari sisi dosen ya, untuk koreksi itu lebih mudah
seperti saya HP tinggal saya buka di Google Classroom, saya sambil jalan, sambil apa itu sambil saya berjemur atau buka kan mudah. Tapi email satu buka itu luar biasa. Itu kalau satu tugas Bu Yanti. Kalau setiap pertemuan ada tugas. Sampai belenger. Kak Minto Hari kan juga bilang, ternyata tugas mahasiswa dikirim ke email itu buka nutup Betul. Tak jaran. Betul. Aduh. Luar biasa. Lebih efisien pakai Google Classroom untuk pengumpulan tugas-tugas Pak Minto. Ini yang saya rasakan, enggak tahu kalau Bapak Ibu yang lain begitu. Mudah-mudahan nanti di Google di Vinesa kan itu Bu Yanti. Ada. Mudah-mudahan lah ya. Mudah-mudahan nanti di Vinesa. Nah, nanti kalau Vinesa bosen ya pakai Google Classroom, bosen lagi ya apa kan. Kalau selama 15 tatap muka itu hanya pakai itu kan monoton, Mbak. Makanya juga harus perlu variasi. Hidup tanpa variasi rasanya membosankan. Oh iya. Bener. Ya, sudah Mbak, saya tambahan dikit. Okay. Baik, terima kasih untuk Bu Suryanti dan juga Pak Minto Hari. Ya, ini untuk pertanyaannya sebenarnya sangat banyak, apalagi dari YouTube. Ini Bapak Ibu ada banyak sekali pertanyaan. Mungkin saya akan memilih beberapa. Dan ini untuk pertanyaan yang pertama untuk Bu Suryanti. Mungkin Pak Minto nanti mau menambahkan juga. Nah, adanya pandemi COVID ini secara tidak langsung memberikan statement bahwa kita harus melek teknologi. Lantas bagaimana dari sisi dosen sendiri, terutama untuk dosen yang sudah berumur? Apakah ada pelatihan tertentu dari pihak kementerian untuk mematangkan tindakan mengajar dosen saat daring? Nah, monggo, Bu Suryanti. Iya, terima kasih. Salah satu kompetensi dosen itu, guru atau dosen itu mampu mengembangkan diri secara terus-menerus mengikuti perkembangan zaman. Sehingga kalau dengan kondisi seperti ini, ya kita sebagai dosen sebenarnya tidak harus menjaga atau mengharapkan pelatihan dari kementerian, tetapi dari diri kita sebagai dosen itu harus mau membuka diri, membuka wawasan bahwa perkuliahan saya nanti pakai ini, mau nggak mau saya harus belajar. Nggak apa-apa, seperti usia saya sudah di atas 50, masih muda ya, 50 tahun kayaknya. Mau nggak mau harus yang dulunya mungkin tidak terlalu interest dengan ini kan saya harus belajar gimana Google Classroom. Nggak apa-apa belajar pada anak saya, belajar pada orang lain, pada suami, pada teman. Bagi saya no problem gitu ya, karena supaya bisa memberikan pelayanan kepada mahasiswa dengan baik. Nah, gimana tentang dosen yang sudah berumur gitu ya? Nah, iya Bu, ini Bu, mungkin poin pentingnya. Ya, mau harus belajar, ya, harus belajar pada putrinya di rumah, gimana cara mengoperasionalkan, minimal ngirim WhatsApp apa mengirim berita informasi lewat WhatsApp itu gimana, filenya itu harus bagaimana gitu ya. Nah, sehingga kan ya kalau nggak mau ke sana ya akhirnya tertinggal dengan sendirinya begitu ya, karena ini seleksi alam gitu ya. Nggak mau harus begitu ya, karena kalau kita memaksa mahasiswa harus mengumpulkan tugas secara offline, itu juga kita salah. Karena sudah sesuai anjuran dari pemerintah, apalagi Rektor UNESA, itu sudah wanti-wanti, jangan sampai mahasiswa itu mengirimkan secara offline. Sehingga nanti kalau ada apa-apa, misalkan di jalan atau terpapar, ya berarti kita punya tanggung jawab moral bahwa kita menjadi penyebab begitu ya. Ya, sehingga ya kita doakan semua
dosen mau membuka diri, belajar itu tidak mengenal umur kok. Nah, sehingga yang saya juga enggak tanya ke mahasiswa saat saya ngajar, saya kok enggak bisa menyalakan LCD. Biasanya kan mahasiswa saya minta untuk betulkan. Itu bukan berarti saya bisa segalanya, tidak. Saya juga minta, ini laptop saya kenapa kok tiba-tiba begini? Saya taunya nyala. Nah, mau enggak mau akhirnya kan kalau saya seperti ini terus, saya kan belajar mempelajari. Nah, kan misalkan saya di rumah enggak ada suami, enggak ada orang lain, ya saya kan harus bisa gitu ya. Nah, ini bagaimana kebijakan jurusan itu urusannya Pak Minto. Silakan Pak Minto, monggo Pak Minto. Nggih, monggo Pak Minto. Oke. Ada Baik, tambahan. terima kasih. Alhamdulillah ada yang bertanya seperti itu begitu ya. Sehingga saya bisa memberikan penjelasan. Jadi begini ya. Pertama ya, apakah ada pelatihan untuk semua dosen? Jadi yang pertama tadi sudah dikatakan bahwa ini sudah ada pelatihan tentang VLearn, penggunaan VLearning di Yakadu untuk semua, tidak terkecuali, mulai dari dosen muda sampai dosen yang paling tua, gitu ya. Itu ada pelatihan penggunaan VLearn, gitu ya. Kemudian yang kedua nanti di tingkat jurusan untuk persiapan perkuliahan, juga nanti kita akan berencana memang untuk paling tidak kita melakukan itu, begitu ya. Jadi kita juga melihat lagi VLearn-nya bagaimana, kemudian apakah ada kesulitan penggunaan VLearning dan sebagainya, itu akan nanti ada pertemuan-pertemuan untuk itu di tingkat jurusan. Nah, harapannya memang semua dosen itu memang sudah familiar dengan perkuliahan secara online. Kenapa? Karena mau tidak mau harus itu, ya, harus itu. Jadi ya memang kami akui begitu ya. Tidak semua dosen itu betul-betul menguasai teknologi. Ya, untuk itu seperti saya dikatakan oleh Bu Yanti, memang dosen juga harus belajar. Ya, harus belajar. Mau tidak mau, kalau tidak ya mesti akan tertinggal. Karena apa? Karena semua aktivitas sekarang itu menggunakan teknologi semua untuk saat ini, untuk tahun ini. Ya. Jadi dosen yang nggak paham teknologi ya mesti nggak akan ikut kegiatan-kegiatan itu, gitu. Jadi itu. Ya. Jadi kami akan berusaha begitu ya, nanti jurusan akan membantu begitu ya, Bapak Ibu yang memang secara teknologi itu memang masih lemah, gitu. Bahkan kami juga meminta beberapa Bapak Ibu dosen untuk mendampingi, misalnya kayak Pak Ulhak selaku sekretaris jurusan itu dampingi beberapa Bapak Ibu dosen yang terkait dengan penggunaan teknologi, baik itu dalam pembelajaran maupun dalam layanan terhadap mahasiswa, gitu ya. Untuk itu, ya. Oke. Ini masih ada waktu, ya. Nah, dan sekali lagi kalau seandainya kami juga kepikiran, seandainya memang ada beberapa orang yang kesulitan, maka tidak menutup kemungkinan nanti untuk pengampu mata kuliah itu tidak diampu oleh satu orang, tapi di situ pakai tim teaching, sehingga proses perkuliahan itu tetap berjalan. Nah itu ya, jadi kalau memang dirasa Bapak Ibu dosen yang bersangkutan itu memang betul-betul sangat kesulitan, maka mau nggak mau harus ada tim teaching, ya, tim teaching untuk mendampingi itu semua, sehingga semua bisa berjalan dan mahasiswa juga tidak dirugikan. Jadi itu ya, saya sampaikan bahwa saya kan termasuk golongan tua, kan setengah tua, gitu ya. Begini, kemarin itu kan rencana ke depan PPG itu kan daring, semua daring, PPL, pengembangan perangkat, ujian, UIN, UP itu daring. Kan ada pelatihan dosen-dosen. Cuma saya ada kesempatan belajar lebih dulu. Saya tahu lebih dulu, kemudian saya melatih Pak Minto Hari, teman-teman. Tetapi di perjalanannya, saya juga tidak untuk bertanya kepada yang lebih muda, seperti ke Bu Ika. Saya tuh sering tanya ke Bu Ika. Jadi saya juga nggak malu. Ya, kuncinya jangan malu untuk bertanya. Meskipun senior, itu bukan berarti menguasai segalanya, justru yang junior ini yang lebih terampil. Gitu kuncinya itu Pak Minto Hari. Malu bertanya sesat di jalan.
Benar, Bu. Ya, baik. Untuk pertanyaan pertama tadi, saya rasa sangat lengkap dan cukup untuk memberikan memberikan wawasan kepada teman yang bertanya dan juga teman-teman sekalian. Dan ini sebenarnya sangat banyak sekali chat yang masuk ke saya tentang pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sekalian, Bapak Ibu. Mungkin di sini saya akan benar-benar menekankan lagi hanya untuk beberapa pertanyaan saja. Nah, jadi mohon maaf untuk teman-teman sekalian yang masih belum kebagian untuk bertanya, bisa tanya atau bisa mendapatkan informasi lebih di event selanjutnya seperti itu. Nah, ini atau untuk pertanyaan. Jadi nggak apa-apa. WA Oh, ke begitu. saya itu no problem. Kami layani dengan baik. Oh, Masya Allah. Terima kasih loh, Bu. Ya, nanti saya sampaikan ke partisipan sekalian. Nah, ini ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu. Mbak Pipit, ya. Terkait kuota yang dibagikan oleh kampus, itu terkadang ada yang sudah menerima 3 kali, tapi ada juga yang baru menerima 1 kali. Jadi seperti tidak merata seperti itu. Apakah setiap provider berbeda jumlah pembagiannya? Terus saran dari kampus sendiri sebaiknya menggunakan provider apa begitu? Monggo Bapak Ibu. Ini Pak Minto yang menjawab. Iya, Jadi Pak Minto mungkin. Terima kasih Mbak Mulia dan mahasiswa gitu ya. Jadi sebenarnya jatahnya itu semua sama jatahnya gitu ya. Nah, pada waktu beberapa waktu yang lalu itu saya kebetulan pas di rapat pimpinan itu ada beberapa kendala yang memang dihadapi oleh pihak provider gitu. Yang pertama, nomor itu sudah nggak aktif. Banyak nomor yang nggak aktif. Kemudian yang kedua adalah nomor itu double. Ada juga nomor double. Ya. Jadi sebenarnya semua jatah dari mahasiswa itu sama semua. Sama semua. Ya. Baik itu provider apapun, itu sama semua. Karena UNESA itu bekerja sama dengan beberapa provider gitu ya. Dan kiriman kuota itu, karena identitas nomor yang nggak jelas, nomor nggak aktif dan sebagainya, itu sehingga nggak bisa terkirim. Nah untuk itu nanti kan kalau nggak salah itu sudah diberi fasilitas begitu ya di PPTI, kira-kira nomornya siapa begitu yang belum menerima itu kan diberi itu ya, diberi fasilitas untuk melaporkan kan itu di PPTI, sehingga saya begitu ya. Jadi sekali lagi saya tegaskan jatahnya semua sama ya. Kendalanya adalah di situ. Jadi kadang-kadang provider itu mau mengirim ke nomor tersebut, itu nomor tersebut sudah nggak aktif, kemudian nomor itu double dan sebagainya. Itu banyak sekali. Sarannya apa? Berarti mahasiswa harus memverifikasi nomor HP yang dipakai. Betul, harus begitu. Ya, karena ternyata itu banyak kuota yang memang tidak terkirim. Ya. Pada saat itu ada informasi sekitar berapa ribu gitu ya Bu Yanti dari pihak PPT, berapa ribu itu nggak terkirim, nggak bisa. Karena itu tadi ketidakjelasan dari nomor itu sendiri. Nomornya mahasiswa itu terdaftar enggak? Seperti saya punya nomor itu kan terdaftar di Menkominfo ya. Harusnya gitu, harusnya itu. Tetapi tolong disampaikan ke mahasiswa nomor yang terdaftar yang dipakai. Tapi umumnya mahasiswa itu pulsa entek dibuang beli baru. Betul. Nah, mungkin kendala itu sebenarnya. Mahasiswa itu sering gonta-ganti nomor. Jangan gonta-ganti pasangan. Nah, itu masalahnya. Jadi sebenarnya jatahnya sama, sekali lagi jatahnya sama semua gitu ya. Nah, kendalanya pada saat dikirim karena beberapa permasalahan seperti itu, akhirnya nggak bisa. Nggak bisa masuk. Makanya tolong nanti betul-betul harus diverifikasi begitu ya. Nomor itu betul-betul fix gitu sehingga ya bisa diterima gitu bantuan untuk kuota itu. Karena memang ya cukup berat lah baik terutama bagi mahasiswa begitu ya. Bagi mahasiswa kalau mau pembelajaran terus online, bayangkan kalau nanti sehari itu ada 3 mata kuliah gitu ya. Ada 3 mata kuliah semua online, berapa banyak kuota yang tersedot di situ dan seterusnya gitu ya.
banyak sekali. Ada bantuan meskipun tidak banyak begitu ya dari pihak universitas itu. Kan lumayan, dosen nggak Ya. dapat. Dosen nggak dapat. Dosen nggak dapat ya, Bu? Nggak, dosen nggak dapat. Jadi yang semester baru kemarin, betul, yang semester kemarin dosen nggak dapat. Nggak tahu semester depan, mudah-mudahan paling tidak. Semoga. Baik. Jadi itu ya, pesan saya itu ya. Jadi nomornya betul-betul difikskan, gitu ya, nomor yang memang aktif dan dipakai ya. Terus pakai nanti bisa lapor ke PPTI nanti untuk itu. Karena memang ada sekian ribu yang nomor itu nggak valid, sehingga nggak bisa terkirim. Oke. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih juga untuk Bu Suryanti. Ini untuk pertanyaan dari teman-teman sekalian. Kita sampai pukul berapa, Mbak? Sampai jam 15 itu sudah selesai semuanya, Ibu. Oke, ya. Silakan. Masih ada waktu, silakan untuk dibacakan pertanyaannya. Oke, baik. Nanti Mas Danis nggak bisa jawab kok. Boleh ikut menjawab, Mas Danis. Oh iya, Ibu. Jadi kita buat relax aja acara kita, nggak usah terlalu hang gitu ya. Nggih, baik, Bu. Kan kalau kuliah aja. Sekarang masih belum kuliah begitu ya, Bu ya. Ini ada pertanyaan dari salah satu mahasiswa PGSD. Mohon penjelasan lebih lanjut terkait kurikulum Merdeka Belajar yang akan diberlakukan pada angkatan 2019 ke bawah yang bisa memilih prodi di luar PGSD atau PGSD, begitu Bapak. Mungkin dari Pak Minto Hari mau memberikan penjelasan lebih lanjut. Baik, gitu ya. Jadi begini ya, di struktur kurikulum Merdeka Belajar itu kan ada kesempatan 3 semester yang belajar di luar jurusan. Jadi nanti didesainnya seperti ini. Semester 1, 2, 3, 4 itu di jurusan PGSD. Ya, 1, 2, 3, 4. Ya. Nanti mata kuliah dari prodi gitu ya. Kemudian di semester 5 mahasiswa itu diberi kebebasan mau memilih kuliah di prodi PGSD, itu juga akan kami sediakan minimal 20 SKS. Jadi kami sediakan kalau nggak salah sekitar 30 lebih SKS untuk dipilih mahasiswa yang ingin di semester 5 itu tetap kuliah di PGSD. Ya. Tetapi kalau mahasiswa itu ingin kuliah di prodi lain, mengambil mata kuliah dari prodi lain, itu dipersilahkan. Bisa saja mahasiswa PGSD karena tertarik dengan bahasa Inggris misalnya saja, dia di semester 5 itu ngambil paket mata kuliah di bahasa Inggris. Sebanyak minimal 20 SKS, sekitar 20 SKS-an. 18 sampai 20 SKS. Boleh. Karena apa? Setiap jurusan itu nanti akan menyediakan paket mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa dari prodi lain atau jurusan lain. PGSD juga akan menyediakan paket mata kuliah yang bisa diambil dari jurusan-jurusan lain. Ya, itu nanti insya Allah di semester 5. Jadi mahasiswa PGSD terutama untuk angkatan 2019 ke bawah, 2020 dan seterusnya, di semester 5 itu punya kebebasan mau kuliah di prodinya sendiri atau dia ingin menambah pengetahuan atau keterampilan di bidang lain. Sudah barang tentu pengetahuan atau kompetensi itu yang terkait dengan pembentukan kompetensi untuk sekolah dasar. Misalnya kalau mau kuliah ngambil paket dari matematika, ya silahkan. Mau ngambil paket dari prodi hukum misalnya saja, ya silahkan karena memang diberi kebebasan. Tapi harus itu, Pak. Mohon maaf. Apakah harus sama dengan mata kuliah yang ada di PGSD sendiri atau bagaimana? Tidak.
Tidak. Oh. Karena setiap prodi itu mengeluarkan paket-paket sendiri. Nanti mahasiswa tertarik dengan paket prodi apa. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa saja mahasiswa itu tertarik dengan beberapa mata kuliah yang ada di beberapa prodi. Jadi misalnya di semester 5 mau ngambil di bahasa Indonesia, itu 5 SKS, mata kuliah tertentu. Di bahasa Inggris 5 SKS. Kemudian di matematika yang di MIPA 5 SKS misalnya saja. Di STAIN 5 SKS, itu juga dipersilahkan. Mereka nanti yang mengatur sendiri. Jadi bisa ngambil paket. Jadi ada 3 pilihan di semester 5 itu. Semester 5 ada 3 pilihan untuk angkatan 2019. Ya. Yang pertama, ngambil paket di prodi sendiri, di PGSD sendiri. Itu juga bisa. Yang kedua, mengambil paket dari prodi lain, itu juga bisa. Yang ketiga, mengambil, bukan paket, tapi mengambil mata kuliah bebas dari prodi-prodi lain. Itu juga bisa. Itu di semester 5. Jadi desainnya itu di semester 5. Seperti itu. Kemudian di semester 6 dan semester 7, itu mahasiswa belajar di luar kampus selama 1 tahun. Ingat ya, 1 tahun itu. Jadi, nah 2 itu ada beberapa pilihan gitu yang disiapkan oleh UNESA, terutama adalah program KKN tematik dan PLP. PLP nanti untuk angkatan 2019 itu selama 1 semester. Jadi tidak 2 bulan, tapi 1 semester. Nah, 1 semester itu nanti itu dengan beban 20 SKS. 20 SKS. Tetapi ada beberapa kemungkinan langsung PLP 20 SKS atau PLP tetap 4 SKS, tapi di situ ada beberapa mata kuliah yang dikerjakan pada saat PLP dengan didampingi dosen secara online. Prodi PGSD rencananya adalah ngambil yang itu. Jadi misalnya PLP tetap 4 SKS, kemudian ada perencanaan dan implementasi pembelajaran kelas tematik kelas rendah. Perencanaan dan pembelajaran tematik kelas tinggi misalnya saja. Kemudian penelitian tindakan kelas. Perencanaan dan implementasi kegiatan di luar pembelajaran misalnya di sekolah atau non mengajar. Itu tetap nanti jumlahnya keseluruhan 20 SKS ya. Masing-masing ada dosen tetapi tidak tatap muka. Nah, itu loh ya. Jadi itu untuk PLP. Nanti 1 semester. KKN itu juga KKN tematik juga 1 semester nanti. 1 semester. Baru semester 8 kembali ke jurusan. Ya, bisa program skripsi, semester 8 skripsi. Ya, atau bisa juga mahasiswa itu memprogram skripsi pada saat di semester 7, pada saat PLP misalnya saja. Bisa saja nanti akan kami beri fasilitas-fasilitas itu, sehingga kalau mahasiswa yang memang betul-betul punya prestasi yang bagus, punya kemampuan yang bagus, dia tidak harus lulus semester 8. Nah, itu ya. Sama seperti angkatan-angkatan sebelumnya, itu juga gitu. Mulai semester kemarin, skripsi itu sudah kami keluarkan semester 7. Boleh silakan, kalau yang mau program, mau selesai semester 7 juga kami persilahkan. Nah, itu gambaran secara garis besar untuk kurikulum Merdeka Belajar yang diberlakukan mulai angkatan 2019. Jadi itu ya. Baik, boleh Pak Minto. Boleh, silakan Bu Yanti. Oke. Mahasiswa sudah tertarik dengan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Alhamdulillah top. Jadi mengikuti perkembangan begitu ya. Iya, Ini tadi sudah dijelaskan oleh Pak Minto bahwa nanti pada semester 5 kita boleh mengambil mata kuliah dalam 1 semester itu di luar prodi PGSD, di dalam juga boleh kan gitu ya Pak Minto? Ya, betul. Nah, ini saya memberikan wawasan begini. Anda sebagai calon guru SD, ya, yang dimana Anda diminta minimal menguasai 5 mata pelajaran pokok.
misalkan Anda merasa ingin mendalami satu mata pelajaran tertentu, misalkan Anda ingin matematik, Anda bisa menuju ke prodi matematik mengambil pendalaman untuk matematika. Misalkan Anda ingin, oh saya nanti menjadi guru SD yang mampu mendesain pembelajaran yang berbasis IT, misalkan. Anda bisa mengambil dalam satu semester itu di TP atau di TI. Jadi terjadi pertukaran situasi belajar antar prodi dalam satu kampus. Keuntungannya Anda juga mengenal mahasiswa di luar PGSD. Siapa tahu juga dapat jodoh di sana. Begitu. Jadi mikirnya ke sana. Jadi apa yang ingin saya perdalam untuk menjadi guru SD itu apa sih yang ingin saya dalami? Bu, apa boleh saya hanya mengambil di PGSD di semester 5? Boleh saja. Nah, tapi dianjurkan juga ada sosialisasi ke antar disiplin ilmu supaya Anda berkembang wawasannya, begitu. Oke, baik Bu. Dan saya begitu. Oke, terima kasih untuk Bu Suryanti dan juga Pak Minto. Yang kemarin ada program Permata kan ya, yang nanti ada yang keluar kampus. Keluar kampus tuh yang seperti Permata itu. Student exchange tuh Bu, bukan? Ya, mirip seperti itu. Nah, betul Bu Yanti, ini juga kemungkinan di semester depan itu juga ada pertukaran mahasiswa, terutama di lingkungan anggota FIPJIP. Ya, jadi semua fakultas pendidikan gitu ya, yang tergabung dalam FIPJIP itu kemarin sudah mencoba mendesain, ada kemungkinan ada pertukaran dosen, pertukaran mahasiswa itu secara online. Ya. Itu kalau semester depan itu sudah mulai sudah ada. Selain itu Pak Minto, di JIPIP mungkin beragam. Kemarin yang Himpunan Dosen PGSD Wilayah Sumatera itu sudah merancang kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu sehingga terjadi pertukaran antar mahasiswa PGSD-nya itu sudah linier gitu, sudah nggak toke lagi, tapi sudah bahwa mata kuliah di kampus A itu sama dengan di kampus B, itu sudah di wilayah Sumatera itu sudah mendesain. Oke. Gitu ya Mbak Mulia, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bu, terima kasih Bapak. Oke, dan ini ada pertanyaan, mungkin ini sebagai pertanyaan terakhir, pertanyaan penutup. Mungkin kalau jadwal kuliah biasanya itu kan siang atau dari pagi sampai siang atau sampai sore. Nah, apakah untuk kuliah daring ini juga jamnya sama seperti perkuliahan pada biasanya atau bagaimana Bapak? Oke, desain jadwal tetap sama begitu ya. Jadi mulai jam 7 sampai berakhir sekitar jam 4:30-an. Ya. Jadi nanti ada angkatan yang memang kuliahnya pagi, ada angkatan yang tetap mulainya agak siang begitu ya. Jadi desain jadwalnya tetap sama. Tidak sampai malam. Ya, boleh nggak mengubah malam? Nah, itu tergantung kesepakatan dengan mahasiswa. Kalau itu saya nggak itu. Tapi jadwal didesain memang sama seperti pada saat kuliah tatap muka. Gitu. Kalau mengubah, jangan malam lah gitu ya. Kalau mengubah itu harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan tidak saling memberatkan. Tetapi desain dari jurusan itu mesti ya jam kerja gitu ya, jam kerja. Ya, jam kerja di UNESA ya sekitar mulai jam 7 sampai sekitar jam 4:30 gitu, dari di situ. Ya. Itu ya, itu Mbak. Jadi jamnya ada jadwalnya itu. Saya tidak akan menjadwal malam, Mbak. Tidak akan menjadwal malam. Nanti ngantuk, Pak. Malam, Pak. Betul itu. Dan jam ngajarnya ya kami desain sampai hari Jumat. Insya Allah sampai hari Jumat. Harapannya Sabtu Minggu ya libur lah. Gitu. Meskipun tidak kemana-mana, Sabtu Minggu ya tetap di. Gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Baik, teman-teman sekalian, Bapak Ibu,
Untuk dialog interaktif PGSD Unesa tahun 2020 kita akan segera tutup. Tapi sebelum menutup acara ini, mohon kepada partisipan sekalian untuk mengeklik polling yang habis ini muncul di layar Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Nah, ini silakan diisi, kami memberikan waktu untuk bahan evaluasi acara pada siang atau sore hari ini. Baik, saya rasa teman-teman Bapak Ibu hadirin sekalian telah selesai mengeklik polling yang muncul. Di sini saya sebagai pembawa acara pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Mari bekerja sama, bersinergi mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Tetap sabar, tetap sehat, dan stay at home. Saya Mulyani Syafitri, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul Mbak, untuk Bapak Ibu dosen, videonya dibuka semua, kita foto bareng. Oke, baik. Mas Pandu, mana Mas Pandu? Siapa yang moto ini? Mas Vicky ya? Siapa hostnya? Hostnya Bapak Pandu. Oh, Pak Juli, Bu Farida, Mbak Ika, ini belum muncul. Dan ada tugas, nanti di bawahnya ada TPP ini ya, di button ya. Pandu, Mas Vicky, dadah. Menafsirkannya kalau Pak Pandu hostnya, Bu. Oi, tuas aku wis tugas Ya, hostnya Pak Pandu. Pandu mana Mas Pandu ini? Ayo Bu Maryam, ayo. Pak Ustadz ya, asal. Ayo Pak Ustadz. Pandunya ada yang foto ya. Screenshot. Ini kenapa sangat berisik? Bu Ika sudah muncul, Bu Farida juga tinggal kelihatan kepalanya. Yang nggak muncul berarti belum mandi. Okay. Sorry. Bu Yani ini mana? Bu Yani. Ini Bu Farida sudah. Dadah. Malah ketemu secara virtual meskipun tidak ketemu tatap muka. Kangen it. Umi Maryam juga sudah muncul. Bu Wahyu, mana Bu Wahyu? Bu Nyai, ayo muncul. Pak Juli, ya enggak. Bu Putri. Sudah, Mas Pandu? Nah, Pak Jul muncul. Mana Pak Juli? Pak Jul muncul. Oke, mungkin Bapak Ibu hadirin bisa mengacungkan jempolnya. Untuk acara ini. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Undur diri ya. Bu, terima kasih. Dan untuk acara ini saya kembalikan kepada Master of Ceremony. Kami kembalikan ke Mbak Rizka. Silakan untuk menutup acara. Wow, no Pak Yoyo rek. Ini. Pak Yoyo baru muncul ya? Pak Yoyo, tampakkan dirimu sudah sehat belum? Oh. Mana? Lagi wes kata. Nanti dokter jantung. Apa? Nanti sore. Nah, di sini apabila tugas itu sudah mulai berat, di sini saya baru berikan Apa Pak Yoyo? di dalam pertemuan tersebut. Apa? Aman. Ya, kemudian saya juga lampirkan video survei yang pernah. Wes lagi mau bawa acaranya wis ditutup durung? Di
Pembawa acara. Pembuatannya hilang kayaknya, Bu. Mbak Rizka, ayo. Ayo, moderator sekaligus penutup acara kalau MC-nya hilang. Itu Arista ada itu. Apa? Pembawa acara tadi siapa? Arista. Mulya Hani. Moderator. Moderator sama ini beda. Umi Mariam. Mulya Hani moodnya belum dinyalakan. Oh, Mulya, Mbak Mulya, mute. Astagfirullah. Nggih, mohon maaf. Tadi sudah ngomong banyak padahal, Bu. Nggih. Di sini saya Mulyani Syafitri mewakili Master of Ceremony pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, sehat selalu, bahagia selalu. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu telah hadir. Dengan uji coba ini kan semacam uji coba. Begitu nggih, Bu. Semoga bisa. Oke, undur diri ya. Ya, amin. Iya, Ya, terima kasih banyak Ibu. Terima kasih Bu, terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Danis, gaya rambutmu kok baru, Danis? Iya. Belahanmu biasanya pinggir kok tengah sekarang. Apal Bu Mari. Apal Mbak, PMW Mbak, kelompok E. Sehat selalu ya untuk Danis, Mulya semua ya adik-adik. Iya, amin. Terima kasih banyak Ibu Maryam. Kemana-mana jika tidak perlu. Ya, menahan diri. Nggih. Mohon maaf ya Bapak Ibu Assalamualaikum. kalau ada kesalahan nggih. Waalaikumsalam. Nah, sudah bagus. Oke.